Video ini, saya khususkan untuk kamu yang mendaftar di formasi pengelola layanan operasional, jadi video ini membahas kisi-kisi soal yang akan keluar pada tes ujian, karena kisi-kisi ini berasal dari Menpan RB tahun 2024. Sebelum lanjut, di-subscribe dulu, agar kalian selalu dapat info soal-soal terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekarang kita melangkah ke soal yang pertama. Sebuah instansi baru saja menerima pengadaan peralatan operasional baru yang harus diinventarisasi dan dijadwalkan penggunaannya. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk memastikan semua peralatan dapat digunakan dengan efisien? A. Menyusun jadwal pemakaian terlebih dahulu. B. Memelihara peralatan sebelum didistribusikan. C. Mengidentifikasi jumlah dan kondisi peralatan. D. Segera mendistribusikan peralatan ke unit terkait. E. Membuat laporan pengadaan ke atasan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengidentifikasi jumlah dan kondisi peralatan. Jawaban C. Karena langkah pertama yang tepat adalah memeriksa dan memastikan jumlah serta kondisi peralatan yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan. Ini penting untuk memastikan tidak ada barang yang rusak atau hilang sebelum jadwal penggunaan atau distribusi disusun. Dengan langkah ini, efisiensi dan ketertiban administratif akan terjaga. Soal nomor 2. Dalam menyusun jadwal penggunaan peralatan operasional, apa yang harus menjadi prioritas utama agar kebutuhan setiap unit dapat terpenuhi? A. Mengutamakan unit dengan permintaan terbanyak. B. Memastikan distribusi sesuai urutan permintaan. C. Mempertimbangkan urgensi kebutuhan setiap unit. D. Menggunakan pola distribusi berdasarkan lokasi terdekat. E. Membagi secara merata ke semua unit tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mempertimbangkan urgensi kebutuhan setiap unit. Jawaban C. Karena menyusun jadwal berdasarkan tingkat urgensi memastikan bahwa unit dengan kebutuhan mendesak mendapatkan prioritas. Hal ini meningkatkan efektivitas operasional dan mendukung pencapaian target organisasi tanpa mengabaikan unit lain yang kebutuhannya kurang mendesak. Soal nomor 3. Peralatan operasional seringkali memerlukan pemeliharaan berkala. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan perawatan berlangsung sesuai prosedur? A. Menyusun manual pemeliharaan baru. B. Melibatkan teknisi ahli untuk setiap sesi perawatan. C. Mencatat jadwal dan hasil perawatan secara rutin. C. Mencatat jadwal dan hasil perawatan secara rutin. D. Mengoperasikan peralatan hingga menunjukkan kerusakan. E. Meminta saran dari penyedia peralatan untuk setiap kerusakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mencatat jadwal dan hasil perawatan secara rutin. Jawaban C. Karena pencatatan rutin memungkinkan pemantauan kondisi peralatan serta deteksi dini terhadap masalah yang mungkin terjadi. Dengan demikian, prosedur perawatan dapat diterapkan secara terencana, dan kerusakan besar yang membutuhkan biaya tinggi dapat dihindari. Soal nomor 4. Anda bertugas mengoperasikan peralatan baru yang memiliki teknologi berbeda dari yang biasa digunakan. Apa langkah terbaik untuk memastikan penggunaan peralatan sesuai dengan prosedur? A. Menggunakan peralatan berdasarkan pengalaman sebelumnya. B. Meminta pelatihan atau panduan dari teknisi. C. Mempelajari secara mandiri melalui uji coba. D. Menghindari penggunaan hingga terbiasa dengan alat. E. Melibatkan rekan kerja untuk penggunaan bersama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Meminta pelatihan atau panduan dari teknisi. Jawaban B. Karena pelatihan atau panduan teknisi memastikan bahwa operator memahami sepenuhnya fungsi dan prosedur penggunaan peralatan baru. Langkah ini meminimalkan risiko kesalahan yang dapat merusak peralatan atau menghambat operasional. Soal nomor 5. Anda menerima laporan bahwa beberapa peralatan operasional mengalami penurunan fungsi setelah digunakan dalam jangka waktu tertentu. Apa langkah terbaik yang harus Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Mengganti peralatan dengan yang baru. B. Melaporkan ke supervisor untuk panduan lebih lanjut. C. Melakukan perbaikan langsung berdasarkan pemahaman pribadi. D. Menghentikan operasional alat untuk menghindari risiko lebih lanjut. E. Menyusun laporan kerusakan dan meminta teknisi memeriksa. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Menyusun laporan kerusakan dan meminta teknisi memeriksa. E. Menyusun laporan kerusakan dan meminta teknisi memeriksa. Jawaban E. Karena dengan menyusun laporan kerusakan, Anda mendokumentasikan masalah secara jelas untuk ditindaklanjuti.
Meminta teknisi memastikan diagnosis dan perbaikan dilakukan dengan benar sehingga alat kembali berfungsi optimal tanpa risiko tambahan. Soal nomor 6. Bagaimana cara terbaik untuk menentukan rencana kebutuhan peralatan operasional di masa mendatang? A. Melakukan survei kebutuhan kepada seluruh pengguna alat. B. Menggunakan data pemakaian alat tahun sebelumnya. C. Menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. D. Membeli peralatan tambahan untuk mengantisipasi kebutuhan mendatang. E. Menunggu laporan kerusakan alat sebelum menyusun rencana. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melakukan survei kebutuhan kepada seluruh pengguna alat. Jawaban A. Karena survei langsung kepada pengguna alat memberikan data aktual mengenai kebutuhan spesifik. Pendekatan ini membantu menyusun rencana yang lebih relevan dan efisien untuk mendukung operasional secara maksimal. Soal nomor 7. Dalam menyusun jadwal penggunaan peralatan operasional, Anda mendapati beberapa unit mengajukan kebutuhan penggunaan alat di waktu yang sama. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik tersebut? A. Memberikan prioritas kepada unit yang lebih penting. B. Menyusun jadwal ulang berdasarkan urutan permintaan. C. Mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan kebutuhan masing-masing unit. D. Menambah jumlah alat agar semua kebutuhan terpenuhi. E. Mengalokasikan alat secara bergantian berdasarkan durasi kebutuhan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan kebutuhan masing-masing unit. Jawaban C. Karena diskusi bersama memungkinkan setiap unit menyampaikan kebutuhannya secara transparan. Solusi terbaik dapat ditemukan berdasarkan kesepakatan yang memperhatikan urgensi dan pentingnya kebutuhan masing-masing unit. Soal nomor 8. Saat mengecek kondisi peralatan operasional, Anda menemukan bahwa beberapa alat tidak sesuai standar keamanan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Melaporkan kondisi tersebut ke supervisor. B. Menghentikan penggunaan alat dan mengisolasi area. C. Menghubungi teknisi untuk perbaikan segera. D. Menyusun laporan kerusakan dan mengganti alat. E. Menggunakan alat dengan hati-hati untuk tugas mendesak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melaporkan kondisi tersebut ke supervisor. Jawaban A. Karena melaporkan masalah ke supervisor adalah langkah pertama untuk memastikan alat diperiksa dan ditangani oleh pihak yang bertanggung jawab. Hal ini juga membantu mencegah potensi risiko keselamatan bagi pengguna. Soal nomor 9. Anda sedang menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional untuk tahun mendatang. Apa faktor utama yang harus dipertimbangkan agar rencana tersebut tepat sasaran? A. Data penggunaan alat dalam 5 tahun terakhir. B. Anggaran yang telah disetujui oleh manajemen. C. Tren teknologi terbaru di bidang peralatan operasional. D. Kebutuhan spesifik yang diajukan oleh unit kerja terkait. E. Ketersediaan alat serupa di pasar lokal. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Kebutuhan spesifik yang diajukan oleh unit kerja terkait. Jawaban D. Karena kebutuhan spesifik dari unit kerja memberikan gambaran nyata tentang alat yang benar-benar diperlukan untuk mendukung operasional. Dengan memahami kebutuhan ini, Anda dapat membuat rencana yang relevan dan mendukung produktivitas setiap unit. Soal nomor 10. Sebuah peralatan operasional sering mengalami kerusakan karena penggunaannya melebihi batas kapasitas. Apa langkah terbaik untuk mencegah masalah ini di masa depan? A. Melatih pengguna untuk memahami batasan alat. B. Mengganti alat dengan model yang lebih canggih. C. Membatasi penggunaannya hanya untuk tugas tertentu. D. Memperbaiki alat secara berkala. E. Membuat jadwal penggunaan yang lebih ketat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Melatih pengguna untuk memahami batasan alat. Jawaban A. Karena memberikan pelatihan tentang penggunaan alat membantu mencegah kerusakan akibat penggunaan yang tidak sesuai kapasitas. Langkah ini tidak hanya melindungi alat tetapi juga memastikan keselamatan pengguna. Soal nomor 11. Ketika mengoperasikan peralatan baru, Anda menyadari bahwa pengguna menghadapi kesulitan karena kurang memahami fitur-fiturnya. Apa tindakan terbaik yang harus dilakukan? A. Mengganti alat dengan model yang lebih sederhana. B. Memberikan pelatihan khusus tentang cara penggunaan alat. C. Membuat panduan tertulis untuk membantu pengguna. D. Meminta supervisor menyelesaikan masalah ini. E. Menggunakan alat hanya oleh operator berpengalaman. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah B. Memberikan pelatihan khusus tentang cara penggunaan alat. Jawaban B. Karena pelatihan khusus memastikan semua pengguna memahami cara kerja alat secara efisien. Hal ini juga mencegah kesalahan operasional dan memperpanjang umur alat. Soal nomor 12. Dalam jadwal penggunaan peralatan operasional, Anda mendapati bahwa beberapa unit sering melewati batas waktu penggunaan. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? A. Memberikan sanksi kepada unit yang melanggar. B. Menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan masing-masing unit. C. Menambah jumlah alat untuk menghindari keterlambatan. D. Mengurangi waktu penggunaan alat untuk semua unit. E. Melaporkan masalah ini ke supervisor. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan masing-masing unit. Jawaban B. Karena penyesuaian jadwal berdasarkan kebutuhan unit membantu mengatasi masalah secara adil tanpa mengganggu produktivitas. Pendekatan ini memastikan alat digunakan secara optimal oleh semua unit. Soal nomor 13. Setelah mengecek kondisi sarana dan prasarana, Anda menemukan bahwa beberapa peralatan perlu pemeliharaan segera. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Melakukan perbaikan sementara sendiri. B. Melaporkan ke teknisi untuk pemeliharaan. C. Mengisolasi alat hingga diperbaiki. D. Membuat laporan ke supervisor. E. Mengganti alat dengan yang baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Melaporkan ke teknisi untuk pemeliharaan. Jawaban B. Karena melaporkan kepada teknisi memastikan pemeliharaan dilakukan oleh ahli yang kompeten. Langkah ini mengurangi risiko kerusakan lebih lanjut dan memastikan alat dapat digunakan kembali dengan aman. Soal nomor 14. Anda bertanggung jawab dalam menyusun jadwal penggunaan peralatan operasional untuk 5 unit kerja. Salah satu unit meminta waktu tambahan yang tidak tercantum dalam jadwal. Apa langkah terbaik yang harus Anda lakukan? A. Memberikan waktu tambahan tanpa mengubah jadwal. B. Menyesuaikan jadwal dengan melibatkan semua unit terkait. C. Menolak permintaan untuk menjaga jadwal tetap stabil. D. Meminta unit tersebut menggunakan alat di waktu unit lain. E. Menyusun ulang jadwal untuk semua unit secara sepihak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyesuaikan jadwal dengan melibatkan semua unit terkait. Jawaban B. Karena melibatkan semua unit dalam proses penyesuaian jadwal memastikan transparansi dan menghindari konflik. Dengan komunikasi yang baik, jadwal dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengganggu operasional unit lain. Soal nomor 15. Dalam inventarisasi, Anda menemukan bahwa beberapa peralatan operasional tidak terdaftar di buku kendali. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan? A. Memasukkan alat tersebut langsung ke daftar inventaris. B. Memeriksa sumber dan riwayat alat sebelum mencatatnya. C. Mengabaikan alat yang tidak tercatat. D. Melaporkan ke supervisor untuk tindakan lebih lanjut. E. Menandai alat tersebut sebagai aset baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memeriksa sumber dan riwayat alat sebelum mencatatnya. Jawaban B. Karena memastikan sumber dan riwayat alat adalah langkah penting untuk menjaga keakuratan data inventaris. Hal ini membantu mencegah kesalahan administrasi dan memastikan alat tersebut sesuai dengan standar operasional. Soal nomor 16. Setelah distribusi peralatan operasional, Anda mendapat laporan bahwa satu unit menerima alat yang tidak sesuai dengan spesifikasi permintaan. Apa tindakan terbaik? A. Menginstruksikan unit tersebut untuk tetap menggunakan alat tersebut. B. Mengganti alat dengan yang sesuai segera. C. Meminta unit tersebut menyesuaikan penggunaan dengan alat yang ada. D. Melaporkan masalah ke supervisor tanpa tindakan langsung. E. Mengabaikan laporan karena tidak terlalu mendesak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengganti alat dengan yang sesuai segera. Jawaban B. Karena mengganti alat yang tidak sesuai memastikan unit dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Tindakan ini menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan operasional dan menjaga kepercayaan antar unit. Soal nomor 17. Anda menemukan bahwa beberapa peralatan tidak digunakan secara optimal di satu unit, sementara unit lain membutuhkan alat tersebut lebih banyak. Apa langkah terbaik? A. Menarik alat dari unit yang kurang menggunakannya. B. Menyusun ulang distribusi alat berdasarkan kebutuhan masing-masing unit.
C. Membeli alat tambahan untuk unit yang membutuhkan. D. Membiarkan alat tetap di tempatnya agar tidak mengganggu. E. Melaporkan masalah ini untuk diputuskan oleh supervisor. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyusun ulang distribusi alat berdasarkan kebutuhan masing-masing unit. Jawaban B. Karena menyusun ulang distribusi alat memastikan bahwa semua unit memiliki sumber daya yang cukup untuk operasional mereka. Langkah ini mengoptimalkan penggunaan alat tanpa harus menambah biaya operasional. Soal nomor 18. Selama pengecekan rutin, Anda mendapati alat operasional dalam kondisi rusak. Namun, alat tersebut sedang digunakan. Apa langkah terbaik? A. Menghentikan penggunaan alat segera. B. Melaporkan ke teknisi untuk diperbaiki tanpa menghentikan penggunaannya. C. Membiarkan alat tetap digunakan hingga penggantiannya tiba. D. Mengganti alat dengan yang tersedia lainnya. E. Menggunakan alat serupa dari unit lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menghentikan penggunaan alat segera. Jawaban A. Karena menghentikan penggunaan alat yang rusak mencegah risiko cedera atau kerusakan lebih lanjut. Langkah ini merupakan bagian dari tindakan pencegahan untuk menjaga keselamatan operator dan efisiensi operasional. Soal nomor 19. Saat mengoperasikan alat baru, Anda menyadari bahwa panduan penggunaannya kurang jelas dan menyebabkan kesalahan operasional. Apa tindakan terbaik? A. Meminta bantuan teknisi untuk memberikan pelatihan tambahan. B. Membuat panduan internal yang lebih mudah dipahami. C. Menggunakan alat tersebut dengan cara mencoba-coba. D. Mengganti alat dengan model yang lebih familiar. E. Meminta supervisor menyelesaikan masalah ini. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membuat panduan internal yang lebih mudah dipahami. Jawaban B. Karena membuat panduan internal yang jelas membantu pengguna memahami cara kerja alat baru dengan lebih cepat. Langkah ini mengurangi kesalahan operasional dan meningkatkan efisiensi penggunaan alat. Soal nomor 20. Seorang rekan melaporkan bahwa salah satu alat operasional memiliki masalah kecil yang tidak terlalu memengaruhi kinerja alat. Apa tindakan Anda? A. Membiarkan alat tetap digunakan sampai kerusakan lebih parah. B. Memeriksa alat dan memperbaikinya jika memungkinkan. C. Melaporkan masalah ke teknisi untuk diperbaiki. D. Mengganti alat dengan yang baru. E. Menyimpan alat tersebut hingga masalahnya selesai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan masalah ke teknisi untuk diperbaiki. Jawaban C. Karena melaporkan masalah ke teknisi memastikan alat diperbaiki oleh tenaga ahli sehingga tetap dapat digunakan dengan aman. Langkah ini menghindari kerusakan lebih parah dan menjaga produktivitas. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.